Baik, ini adalah suatu fitur yang bernama mail merge kalau di bot. Jadi kita bikin satu template, kemudian kita buat variabel isinya banyak, itu bisa dibuat di generate secara otomatis. Jadi kalau misalnya surat undangan ini ya, misalnya kita buat surat undangan, nah ini kan nama tujuannya kan beda-beda, ya kan? Tujuannya beda-beda, tanggalnya beda-beda, waktunya, tempatnya sama, tapi isian ininya yang lainnya sama, ya kan? Ini namanya template. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita mau ngirimkan ke 100 orang, apakah kita harus bikin 100 surat kayak gini atau tidak? Nah, kita pakai fasilitas mail merge. Jadi kalau misalnya di Google itu ada pakai yang namanya add-ons, ya. Add-onsnya itu kalau yang di sini namanya Document Studio. Kita tambahkan suatu add-ons. Add-ons itu kayak semacam plugin ya, tambahan ya ke dalam itu ya. Koneksinya agak lemot ya. Nah, Document Studio kita install. Nah, kita allow kan. Ya, nah. Oke, sudah diinstal. Nah, kita lihat yang ini kenapa saya kasih tambah begini. Ini adalah melambangkan variabel yang bisa diisi, yang bisa diganti-ganti. Ini disebut placeholder, ya. Jadi di sini kita membuat variabelnya dan kita membuat sebuah yang file Excel sheet buat mengisi variabel-variabel itu. Misalnya tujuan, ya. Ini tujuan, tanggal, namanya harus sama. Tanggal, waktu, tempat. Oke, nah tujuannya misalnya ini kan nama-namanya berbeda nih, ya kan? Kita bikin misalnya seluruh yang ada di sini ya. Misalnya saya Bapak Rian, coba Kang namanya Bapak Aang, ya data Kang Pak Wahyu, terus Bapak Nur, Pak Agus, Pak Mahmun, Kang Fadzan, Bapak Ismail, Teh siapa? Teh Aisyah Huswah ya. Aisyah dan Teh Kuswa. Ya udah. Nah, Kuswa. Oke. Nah, ini kan namanya beda-beda ya. Tanggalnya pun saya bikin berbeda-beda. Misalnya kalau saya 30 Januari 2021. Ini kan beda-beda kan. Misalnya saya tanggalnya saya rubah-rubah. Ini 30, maaf, ini 31 aja. 31
Set. Ini ada yang tanggal 30. Kok ini 2021. Januari 2021. 31 Januari 2021. 1 Februari 2021. Ya, buat urutan. Nah, kayak gini. Ya pokoknya gini lah, beda lah. Nggak ada 32 Januari nih. Salah. Tinggal 1 Februari. Nah, tanggalnya kita beda-bedain gitu. Jadi kan ini buat melambangkan bahwa betul. Nah, kemudian waktunya kita samain aja jam 1.00 semuanya. Semuanya waktunya sama. Tanggalnya aja yang berbeda, ya. Ini waktu apanya, Mas? Ya ini ceritanya, ini variabel yang kita kirimkan, ya. Surat undangan. Tempatnya semuanya sama. Maktab. Nah. Jadi ini kita bikin 10 surat undangan, ya. Di sini kalau yang pekerjaan konvensional kita bikin 10 surat undangan. Diganti-ganti. Tapi dengan ini kita cukup menggunakan yang namanya add-ons, yang tadi yang namanya dokumen studio. Ya, open. Nah, ini nanti ya ini simulasi aja, nanti bisa diisi variabel apa. Ini kan sesuai dengan jumlah sini ya variabelnya kan. Ini namanya placeholder yang tanda kurung kurawal 2 kali ini. Tujuan, tanggal, waktu, tempat. Di sini harus sama ya. Select template in Google Drive. Template-nya itu apa? Ini Google Documents namanya. Ya invitation letter. Oke. Ya, kemudian fontnya 4 markers, ya kan, kita change, ini bisa dipilih yang mana yang mau jadiin dokumen kita. Karena kan kita pakai Google Documents, jadi dia bisa pilih yang mana filenya mana. Kerjaan maktab, invitation letter. Kalau invitation letter, dia mendeteksi ada berapa markers di sini. Ada berapa kurung kurawal, ya kan. Kalau ini saya tambahin lagi, misalnya ACC. Misalnya ya, saya tambahin ya. Nah, ACC, tambahin lagi. Nah, ACC gitu ya, yang menandatanganin. Ini harus ditambahin lagi di sini. Kalau enggak dia nggak ada variabelnya gitu. Jadi ini jadi 5 sekarang. ACC, Rian atau Pak Agus. Ini unlip. Misalnya ACC Pak Agus. Nah, Pak Agus samain aja gitu kan. Ini kita change, dia bertambah variabel markernya. Yang tadinya 4 sekarang jadi 5. Kan saya tambahin tadi ACC ya. Di sini. Ini yang terakhir. Ini saya tambahin juga 5 ya. Oke. Terus filesnya namanya hasil undangan. Kita tambahin aja begitu. Kemudian expected formatnya kita Google dokumen aja. Nah, kalau udah selesai, ini udah selesai semuanya, tambahin, kita finish and merge. Match and document now. Save. Udah, ini kerja. Dia bikin sendiri. Generate buat 10 orang. Processing row, jadi tiap row dia bikin gitu suratnya. 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang. Ya.
Nah, ini simulasi dari otomasi ya, otomasi pekerjaan. Jadi daripada ngerjain satu berulang-ulang, lebih baik. Nah, ini udah jadi ya hasilnya ya. Hasilnya ini ada di sini dan ini sudah udah jadi berapa surat ini. Misalnya saya, Pak Aang, buka suratnya. Ini ada berapa surat nih? Ada 10 surat ya? 10 surat. Kita buka, kalau mod. Hasil undangan. Kepada Bapak Aang, dengan ini kami mengundang Anda untuk hadir meeting 31 Januari tempat CC Pak Agus. Buat Pak Aang, udah ada. Buat Pak Makmum. Buat Pak Makmum, saya ini, aduh. Udah, Pak. Tuh, ada kan? Nah, siapa lagi? Yang Bapak Nur di sini, Bapak Nur. Ikutin aja ini ya. Itu atau lewat Telegram, lewat email atau ini udah ada link ya, jadi sudah ada Google Drive-nya. Google Drive-nya ini nanti tinggal dikirimkan via email. Intinya suratnya sudah terbentuk masing-masing surat gitu. Jadi ini misalnya buat Bapak Nur, ini kan link-link suratnya nih. Ini kalau mau tahu, si terundang bukanya di mana itu dia? Ini suratnya tinggal dikirimin. Surat ini kan surat. Itu surat sudah terkirim. Ada, suratnya ada di sini. Yang diundang itu bukanya di mana? Kalau yang diundang bukanya di sini aja, nih hasilnya nih. Surat ini tinggal dikirimin surat hasil nih undangannya. Jadi nanti kita selain minggu pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya robotic process automation. Jadi dia bisa otomatis dikirimkan emailnya. Tapi sebelumnya ini saya pengen menunjukkan aja bahwa invitation letter ini daripada kita membuat 10 kali surat, lebih baik kita bikin satu surat jadi template, kemudian kita masukin variabel yang tadi seperti saya bilang. Pembuatan surat itu ya satu-satu tetap, karena kita belum melakukan yang namanya robotic process automation, tapi itu bisa dilakukan. Tapi setidaknya yang perkara yang lama kan bikin suratnya kan, bikin surat copy paste submit lagi gitu kan. Tapi kalau ini kan kita tinggal masukin aja di sini. Variabelnya aja dirubah, ya kan? Template-nya ini, ya kan? Ini kan contoh, ya kan? Contoh template-nya. Sedangkan ini semua udah jadi sekarang, gitu. Ya memang lakukan ini harus dari Google Cloud. Ini juga judulnya solusi Google Cloud. Ya, ya begini. Nah, nggak bisa kayak gitu buka link itu nggak muncul. Ya kalau sudah jadi surat ya bisa, tapi kan ngeditnya segala macam kan di situ. Nih misalnya contoh buat Teh Uswa, saya kasih di Telegram, ini bisa dibuka di Telegram. Coba buka Teh Uswa, itu undangannya Teh Uswa itu di Telegram. Terus undangannya siapa lagi? Undangannya Teh Aisyah, saya copy masukin ke Telegram. Tuh, iya. Itu dibuka tuh surat undangan itu. Gitu. Jadi ya sekian dulu yang itu. Apa? Hah? Gak usah. Itu coba yang siapapun yang buka klik Telegram itu bisa dibuka. Google Drive itu. Coba diklik aja, tinggal diklik akun Telegram ini pasti kebuka ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Surat undangannya udah bentukan, namanya Teh Aisyah, tanggalnya 3 Februari. Ya. Ini semuanya dari sini semua. Variabelnya aja yang dirubah. Nah, efisien kan seperti ini kan kerjanya kan. Ini contoh buat surat undangan. Nanti masih buat banyak hal yang lainnya. Misalnya pekerjaan apa yang tadinya butuh repetisi, daripada kita repetisi itu berulang-ulang. Ya gitu-gitu aja. Daripada begitu, mendingan kita bikin satu template, masukin variabelnya.
Ya, mungkin sekian dulu materi kayak gini. Ya, harus minta akses. Tapi kalau misalnya udah bisa diizinin kayak tadi, ini saya kasih, ini tar dulu ya. Saya kasih akses share-nya. Sebentar. Karena dia nggak ke-save-nya di dokumen studio, saya kasih hak akses buat semuanya, nanti bisa kelihatan. Sebentar lagi. Intinya hak akses tiap folder itu bisa kita yang tentuin. Mau siapa yang lihat, siapa yang bisa ngedit, siapa yang bisa komentar. Oh, nggak bisa. Kenapa? Dari webnya. Jadi kita karena ini berbasis cloud, semua kinerja itu dilakukan di Drive. Baik Google Docs maupun Google Sheet, itu semua dilakukan di Google Drive. Jadi ya ibaratnya, ya memang kita butuh koneksi internet gitu. Jadi kertas kerja kita ada bukan di laptop ini, tapi di kertas kerjanya itu ada di cloud gitu. Tadi kan waktu kita ngedit kerjaan Google Docs itu sebenarnya file Google Docs-nya yang kerjaan maktab itu ada di mana? Ada di komputer saya kah? Bukan. Bukan di komputer Teteh kan? Bukan juga. Ada di mana? Ada di cloud. Jadi kita sama-sama ngakses ke cloud. Saya bab 1, Teteh bab 2. Terus yang lain bab 3 gitu. Ya oke, ada pertanyaan lain? Ini harus saya berubah. Anyone with the link can view. Dan nah, sekarang bisa kebuka. Ya, mungkin begitu aja. Ya. Ya, karena Google akun Google ya. Jadi Gmail, bikin akun Gmail, ya, terus itu yang bisa ya banyak, sebenarnya aplikasinya banyak, bukan hanya Google Docs, tapi Google Calendar. Hari ini kita baru membawakan materi Google Calendar dan Google Docs. Nanti ke depannya insya Allah kita bawakan materi yang lain lagi. Tapi insya Allah tadi yang saya ajarkan ya mudah-mudahan bisa menambah efisiensi kerja kita. Ya idenya seperti itu. Ya paling sekian aja Pak Agus, kan dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.